salah satunya kepada Gus Miftah. Senilai kurang lebih berapa tadi? 100 juta rupiah. Saya hanyalah seorang ibu kampung yang miskin, yang tidak punya harta, dan sekarang tubuh sudah sakit-sakitan, jalan pun sudah tidak normal lagi. Karena hancurnya hati saya melihat anak saya Sahril Sobirin dibakar hidup-hidup sampai meninggal dunia. Sebagai rakyat kecil, saya mengetuk pintu hati Bapak Presiden sebagai bapak dari seluruh anak di Indonesia. Anak saya ke pondok pesantren untuk belajar agama, agar jadi anak yang baik, bukan untuk disiksa, ditelanjangi oleh anak pemilik ponpes, lalu dibakar sampai mati. Ketika saya menolak surat damai, mereka membuang kami. Bapak Presiden, orang miskin seperti saya ini tidak tahu harus mengadu kemana lagi, karena pihak kepolisian dan orang Departemen Agama di Lombok Tengah justru ikut mengarahkan pondok pesantren untuk menyodorkan surat damai demi menutupi kejahatan ini. Saya memohon kepada Bapak Presiden, tolong turunkan orang-orang kepercayaan Bapak dari Jakarta untuk memeriksa oknum-oknum polisi dan pejabat di daerah yang ikut membungkam darah anak saya. Tolong pastikan hukum tidak pandang bulu meskipun pelakunya adalah anak tuan guru atau pemilik pondok pesantren. Nyawa anak saya tidak bisa dibeli dengan selembar kertas damai. Harapan kepada pimpinan dan anggota DPR Komisi 3, para wakil rakyat yang terhormat di DPR RI, khususnya Bapak dan Ibu di Komisi 3. Saya datang jauh-jauh dari Lombok dengan langkah kaki yang tertatih-tatih dan fisik yang sakit karena saya percaya di ruangan ini masih ada hati nurani yang tersisa untuk membela orang kecil seperti saya. Harapan saya sangat sederhana, jangan biarkan kasus kematian anak saya Sahril Sobirin menguap dan dilupakan hanya kami orang miskin yang tidak punya uang dan kekuasaan. Saya memohon kepada Komisi 3 untuk menggunakan wewenang besar yang Bapak dan Ibu miliki guna mendesak Kapolri mengusut tuntas skandal pembungkaman ini. Tolong awasi polisi-polisi di daerah kami yang tega-teganya menyuruh pihak pesantren meminta tanda tangan damai di atas luka bakar 80% anak saya. Saya meminta keadilan yang seadil-adilnya. Seret semua pelaku penganiayaan, pelaku pembakaran, dan orang-orang besar di dalam pesantren yang ikut menyembunyikan kejahatan ini ke dalam penjara. Jika DPR RI tidak membantu saya, kemana lagi kami orang kampung yang pincang dan buta hukum seperti saya ini harus mencari keadilan di negeri ini. Terima kasih. Salah satunya kepada Gus Miftah. Senilai kurang lebih berapa tadi? 100 juta rupiah. Dan ini kita mendapatkan keterangan cukup terang benderang dari saksi yang bernama Deki Martin. Saksi ini adalah terpidana dalam perkara terdahulu dalam perkara JJK. Dia ini kedudukannya adalah PPK pada paket pekerjaan di lingkungan BDP kelas 1 Semarang, paket JGSS 1 sampai dengan JGSS 5. Nah, selaku PPK yang bersangkutan terbukti menerima sejumlah uang dari pengusaha kontraktor. Nah, dari sana kita dapat informasi bahwa uang-uang itu beredar sampai jauh. Salah satunya kepada Gus Miftah. Senilai kurang lebih berapa tadi? 100 juta rupiah. Semoga ini menjadi catatan kita semua bahwa uangnya mengalir sampai jauh. Terkait tindakan apa yang kami lakukan, kami belum bisa memutuskan hari ini. Kami akan lapor ke pimpinan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Ya apa ngene iki polo ya, kasus-kasus di pondok pesantren koyo ngene iki tak delok-delok, tak pantau-pantau iku ya. Mencoba untuk gak melok komen, tapi susi kok tambah pertumbuhannya kok tambah pesat. Menurutmu ya apa sih polo ya? Menurutku ya, kenapa ini bisa terjadi pembiaran ya? Karena kebanyakan kita itu ya terlalu apa? Manut, terlalu nggih, terlalu tunduk nang jenenge yai. Yai zaman saiki, Bos, doyan duit. Ya, doyan politik, doyan wedokan. Beda karo yai-yai zaman biyen. Ya sepurane iki contone koyo ngene iki. Pengasuh pondok pesantren sing diceluk Pak Ustadz, sing diceluk Pak Yai. Ya. Akhirnya kan mencoreng ngono iku. Mencoreng ya. Dan aku wis iku aduh, ya apa maneh ya. Seorang kiai duit wis akeh, harta, tahta, kehormatan ya. Kiai wis pasti dihormat, wong-wong pasti tunduk ngene. Harta, tahta, wanita paling dukur. Ya iku wis. Encen godaane paling ya. Nek wis kena wanita, masih yai, masih pejabat, wis. Nah, saiki sing lucune maneh para boti-boti iki muncul ya, show up ya. Kulo deloken sing gawe jubah
iku lho deloken sing gawe peci sarungan, iku lho deloken seorang kiai adalah predator yang sesungguhnya. Sedangkan awake dhewe polane penampilane kaya ngene, wis dicap ele bla 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 bla. Ya kan? Wis gara-gara yai-yai dobol iki ya. Boti-boti malih show up wis. Ya. Jangan lihat covernya. Ku lho deloken sing sarungan sing jubahan sing mau anggap bener ngene-ngene ku lho predator anak, predator ngene. Aku masih koyo ngene lah kan ngono kan. Boti-boti iku golek pembelaan. Sekaru-karune salah. Dua-duane salah. Ya, influencer ya diboti-boti no cek terkenal ngomentari koyo ngono. Ya polane dhewe ya dianggap ambek masyarakat iku polane apa? Polane boti. Kon iku lho ya melawan kodrat iku ya wis kleru, wis kan sing bener ya. Ya bener kabeh wong ku salah. Cuma nek kon wis salah, wis milih jalan yang salah, ya ojo nyambah nyalahno wong liya ngono lho ya. Ya kan? Wis ngerti lanang ya, malah jadi boti. Iku melawan kodrat, melawan takdir urusan iku wis penyimpangan iku. Yo salah. Ya apa ya. Perbandingan iku ojo sing elek ambek elek ngono lho, Bos. Ya. Wis mula karepmu wis ya apa menurutmu Bolong? Gus Miftah disebut terima duit ratus juta pada kasus korupsi DJKA yang menjerat Bupati Pati Nonaktif Sadewo. Kasus ini bermula dari pengusutan proyek jalan di wilayah Jawa Tengah. Nama Gus Miftah muncul dalam dokumen penyelidikan sebagai penerima uang. Pihak kejaksaan menyebut aliran dana terkait dengan pengadaan di Direktorat DJKA. Sementara Sadewo, sang Bupati Nonaktif, sudah ditetapkan tersangka. Publik di Pati dan media sosial ramai mempertanyakan kronologi lengkapnya. Kuasa hukum Gus Miftah membantah dan meminta bukti konkret. Penyidik menjanjikan pemeriksaan saksi dan bukti transfer lebih lanjut. Kasus ini bisa berdampak besar pada elektabilitas dan kepercayaan publik. Berita masih berkembang. Kita tunggu perkembangan resmi dari penegak hukum. Nama pendakwah Gus Miftah mendadak ikut terseret dalam sidang dugaan korupsi proyek pembangunan jalur ganda kereta api Solo-Semarang. Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Semarang, jaksa membacakan berita acara pemeriksaan yang menyebut adanya dugaan aliran dana sebesar 100 juta kepada Gus Miftah. Nama tersebut kemudian dikonfirmasi oleh saksi sebagai sosok yang dimaksud. Sebelum kita lanjut, follow dulu channel Berita Telegram Fakta Hitam. Linknya yang ada di bio profile ya. Minta tadi. Hari ini terima kasih teman-teman media. Hari ini kita mendapatkan keterangan cukup terang benderang dari saksi yang bernama Deki Martin. Saksi ini adalah terpidana dalam perkara terdahulu, dalam perkara DJKA. Dia ini kedudukannya adalah PPK pada paket pekerjaan di lingkungan BTP kelas 1 Semarang, paket JGSS 1 sampai dengan JGSS 5. Nah, selaku PPK yang bersangkutan terbukti menerima sejumlah uang dari pengusaha kontraktor. Nah, dari sana kita dapat informasi bahwa uang-uang itu beredar sampai jauh. Salah satunya kepada Gus Miftah. Senilai kurang lebih berapa tadi? 100 juta ya? 100 juta rupiah. Semoga itu jadi catatan kita semua bahwa uangnya mengalir sampai jauh. Terkait tindakan apa yang kami lakukan, kami belum bisa memutuskan hari ini. Kami akan lapor ke pimpinan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Perlu dicatat, penyebutan nama dalam persidangan bukan berarti seseorang terbukti bersalah. Hingga saat ini, Gus Miftah bukan terdakwa dalam perkara tersebut. Dugaan aliran dana yang muncul di persidangan masih menjadi bagian dari proses pembuktian yang akan diuji melalui fakta-fakta hukum di pengadilan. Masih ingat kan dulu Gus Miftah sempat ngatain tukang es teh goblok sampai bikin rakyat ngamuk. Oh kon borong. Es tehmu cik oke ra? Masih. Ya kono blok. Tapi giliran ke pemerintah, pujiannya sering gak ada habisnya. Nah sekarang namanya ikut diseret dalam persidangan kasus dugaan korupsi yang jerat Bupati Pati karena disebut terima duit 100 juta. Perlu dicatat, ini masih muncul dalam fakta persidangan dan bukan berarti dia terbukti bersalah atau melakukan tindak pidana. Yang bikin orang bertanya itu bukan cuma soal uangnya, tapi soal konsistensi. Kalau selama ini dia berani keras ke rakyat kecil, kenapa ke penguasa malah adem? Rakyat pasti berharap tokoh agama berdiri di atas semua golongan, berani kritik yang salah tanpa pilih-pilih. Di negeri ini kepercayaan itu mahal. Sekali nama muncul dalam pusaran kasus korupsi, walaupun baru sebatas disebut di persidangan,
Wajar kalau rakyat mulai bertanya, jangan sampai yang paling lantang bicara soal moral justru kehilangan modal paling penting, yaitu kepercayaan rakyat.